Beberapa orang bilang surga itu menghukum kita. Tapi di usia 73 tahun, aku belajar bahwa neraka sejati justru tinggal di dalam rumah kita sendiri, sayangku. Dan iblis seringkali memakai wajah orang yang paling kita percaya. Namaku Siti Nurhaliza. Aku berasal dari Desa Sindang Jaya, sebuah kampung kecil di daerah Jawa Barat yang mungkin tak ada satupun dari kalian yang pernah dengar. Sekarang aku sudah 73 tahun, tapi rasanya semua itu baru kemarin terjadi. Rambut beruban ini datang terlalu cepat, Nak. Hari ini untuk pertama kalinya aku memutuskan untuk menceritakan kisah ini karena beban ini sudah terlalu lama kupikul sendirian. Kalau kamu sedang menonton ini, tulislah di komentar dari mana asalmu. Aku ingin tahu sejauh mana cerita ini bisa tersebar. Dan kalau bisa jangan lupa klik suka dan langganan saluran Grandparents Tales. Oh ya, tulis juga di kolom komentar bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Karena kamu akan segera tahu seperti apa hubungan kami dan mungkin kamu akan terkejut. Aku baru berusia 15 tahun saat ibuku meninggal dunia. Namanya Rahayu, seorang wanita cantik bahkan ketika sakit. TBC pada masa itu adalah vonis mati, terutama di pedesaan, tempat di mana dokter yang layak hanya untuk orang kaya. Hari demi hari, ibuku semakin melemah, tapi manis di matanya tak pernah hilang. Kami sangat dekat seperti bayangan satu sama lain. Ayahku, Pak Ruslan bekerja sepanjang hari di pabrik kayu dan dihormati oleh semua orang. Seorang pria yang selalu mengenakan baju terbaik saat pergi ke masjid. Rumah kami sangat sederhana. 3 ruangan, lantai tanah, dan kompor kayu yang membuat dinding selalu berjelaga. Di dinding hanya tergantung gambar, perjamuan terakhir, dan cermin retak hadiah pernikahan ibuku. Tak banyak, tapi itu adalah sudut kecil dunia kami. Desa Sindang Jaya dulu sangat berbeda dengan sekarang. Kampung yang seolah dilupakan oleh Allah, tempat di mana semua orang saling kenal. Masjid berdiri di tengah desa dan setiap hari Jumat halaman desa akan dipenuhi warga. Ada warung kopi Pak Jo tempat para lelaki bermain bardos. Para perempuan duduk di teras rumah sambil merajut dan saling berbagi resep. Anak-anak berlarian di jalanan hingga malam tanpa rasa takut. Sekolah jaraknya jauh. Aku harus berjalan kaki hampir 1 jam untuk sampai ke sana. Seringkali tanpa alas kaki demi menghemat sepasang sepatu satu-satunya. Meski begitu, aku mencintai belajar. Mama selalu berkata, aku akan menjadi guru suatu hari nanti. Putriku akan keluar dari hidup seperti ini. Dia akan jadi orang sukses, katanya dengan sorot bangga di matanya. Ia melakukan segalanya agar aku tak bolos sekolah, bahkan ketika tubuhnya sendiri lemah. Ia menyisihkan uang receh dari hasil jualan selai demi membelikan aku buku catatan. Kadang saat batuknya makin parah, aku ingin tinggal di rumah untuk merawatnya, tapi dia melarang. Pendidikan adalah satu-satunya hal yang tak bisa diambil darimu, katanya. Saat mama sakit, tak ada klinik di kampung. Dokter dari kota Bandung datang sebulan sekali. Saat ia divonis TBC, dokter hanya menggeleng, meresepkan obat mahal yang bahkan kami nyaris tak sanggup beli dan meminta kami bersiap pada kemungkinan terburuk. Mama menerimanya dengan tenang, dengan martabat yang bahkan penyakit pun tak bisa hancurkan. Di bulan-bulan terakhirnya, dia nyaris tak bisa bangun dari tikar. Aku merawatnya sebaik mungkin, memberikan obat, membuat teh herbal yang diajarkan oleh tetangga kami, Bu Jamilah, mengganti yang basah oleh keringat. Saat demamnya tinggi, aku berjaga semalaman, membasahi kain, dan menempelkannya di dahinya. Ayahku semakin sering menghabiskan waktu di pabrik kayu atau di warung kopi Pak Jo. Aku tak sanggup melihat dia seperti ini, katanya. Tapi kurasa lebih mudah baginya untuk lari daripada menghadapi kenyataan. Aku masih ingat sejelas siang itu.
Hari ketika Mama Rahayu menghembuskan napas terakhirnya. Hujan turun begitu deras seolah langit ikut menangis bersamaku. Pemakaman diselenggarakan di rumah sebagaimana tradisi di Desa Sindang Jaya. Para tetangga datang membawa kopi, kue-kue kering, dan ucapan bela sungkawa yang nyatanya tak pernah benar-benar menghibur siapapun. Lilin-lilin yang mengelilingi peti mati sederhana itu membuat bayangan bergoyang di dinding rumah. Saat itu bulan Juli seharusnya musim hari kemerdekaan Indonesia, tapi tak ada satupun warga desa yang merayakannya tahun itu. Mama Rahayu dicintai semua orang. Ia selalu punya secangkir teh dan kata-kata hangat bagi siapa saja yang membutuhkan. Bahkan ketika penyakit menggerobotinya, ia tetap menerima tamu di tempat tidurnya dan berusaha tersenyum meski menahan sakit. Aku tak beranjak dari sisinya. Aku menangis begitu keras sampai Bu Jamilah memberiku air gula agar aku tenang. Kasihan, masih muda tapi sudah yatim piatu. Begitu kata orang-orang dengan pandangan iba yang paling ku benci. Menjelang malam, Ustaz Abdul akhirnya tiba. Lelaki tua yang lelah melayani 5 kampung sekaligus. Ia membacakan doa secara singkat dan hambar seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kematian lalu segera pergi dengan alasan ada urusan lain. Peti jenazah Mama diletakkan di atas meja makan kami yang sehari-hari kami pakai. Meja itu ditutupi kain putih terbaik yang kami miliki. Karangan bunga dari para tetangga memenuhi rumah dengan aroma manis yang menusuk hingga kini masih membuat dadaku sesak tiap kali menciumnya. Saat itulah ayahku, Pak Ruslan mendekatiku. Dia belum menangis sama sekali hari itu. Tatapan matanya yang selama ini ku kenal dingin seperti batu sungai terlihat aneh malam itu. Ada kilauan aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kesini, anakku. Ayah mau tunjukkan sesuatu, katanya sambil menggenggam tanganku. Tangannya kasar dan bau serbuk gergaji. Aku tak ingin meninggalkan sisi Mama, tapi dia bersih keras. Ini penting. Mamamu pasti ingin kamu lihat ini, ujarnya. Dia menuntunku menyusuri lorong sempit menuju kamar tidur mereka. Ruangan itu masih berbau Mama. Bau rempah-rempah kering yang dia simpan dalam kantong kecil di bawah bantal untuk bantu tidurnya. Tasbihnya masih tergantung di kepala ranjang kayu mereka. Kamarnya sempit, hanya cukup untuk ranjang ganda dan lemari pakaian tua. Di jendela tergantung tirai renda yang dijahit tangan Mama kini mulai menguning oleh waktu. Cahaya redup dari lampu minyak membuat semua tampak seperti bayangan hantu. Pak Ruslan, Bu Marta mau tahu bolehkah dia tambah buatkan kopi? Terdengar suara dari ruang depan. Katakan iya, saya akan ke sana, jawab ayahku. Tapi dia sama sekali tidak bergerak. Sebaliknya ia menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Aku mengira kami akan menangis bersama dalam diam melepas kepergian Mama. Tapi saat dia berbalik menatapku, wajahnya berubah total. Seolah dia bukan lagi ayahku. Dia mendekatiku dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut pada ayah kandungku sendiri. Sekarang ibumu sudah tiada. Kau akan menggantikan posisinya dalam segalanya, katanya dengan suara yang asing di telingaku. Awalnya aku pikir yang ia maksud adalah memasak, mencuci, menjaga rumah, hal-hal yang memang sudah kulakukan sejak Mama sakit. Lihat ini, katanya sambil membuka lemari kayu tua yang berbunyi berder. Ia mengeluarkan gaun bunga-bunga favorit Mama. Pakailah ini sekarang. Tapi, ayah, itu pakaian Mama. Aku tidak bisa. Bisa dan kamu harus mulai sekarang kamu perempuan rumah ini, katanya sambil melempar gaun itu ke atas ranjang. Saat itulah aku mulai mengerti. Tubuhku menggigil. Tatapan yang ia berikan padaku bukan tatapan seorang ayah kepada putrinya. Itu adalah sesuatu yang sangat salah. Dan meski belum sepenuhnya memahaminya, naluriku langsung tahu. Ayah,
orang-orang di luar, kita harus kembali ke pemakaman. Bisikku gugup sambil melangkah menuju pintu. Tapi dia mencengkeram lenganku dengan keras. Mereka bisa menunggu, ini tidak bisa. Di kamar itu, tempat mamaku meninggal belum 2 hari lalu dengan jasadnya masih terbaring di ruang tamu. Dikelilingi lilin dan doa. Ayahku menghancurkan sisa-sisa masa kecilku. Saat aku berusaha berteriak, dia menutup mulutku dengan tangan kasarnya. Sementara dari balik pintu terdengar suara orang-orang yang membaca tasbih untuk jiwa Mama Rahayu. Di luar sana hujan terus turun, deras dan seakan abadi. Di dalam kamar, waktu berhenti. Aku bisa mendengar suara-suara pelan dari ruang depan. Isak tangis tertahan dari para tetangga. Suara hujan menghantam atap seng. Semua seperti gema dari dunia yang jauh. Di dalam kamar itu waktu seolah berhenti. Rasanya tubuhku terlepas dari ragaku. Seperti aku melayang melihat kejadian itu dari jauh. Itu satu-satunya cara yang kutemukan untuk bertahan dari apa yang terjadi. Aku memikirkan Mama Rahayu. Bagaimana ia selalu melindungiku bahkan saat tubuhnya terlalu lemah untuk bangkit dari tikar. Bagaimana ia menggenggam tanganku saat aku ketakutan di tengah badai. Bagaimana ia menyanyi lirih untuk menina bobokkan aku meski batuknya nyaris tak memberinya napas. Ketika semuanya selesai, Pak Ruslan hanya merapikan bajunya seolah tak ada yang terjadi. Sekarang kamu adalah Rahayu di rumah ini dan ini rahasia kita. Kalau kamu bilang ke siapa-siapa, takkan ada yang percaya. Mereka akan bilang kamu gila karena kehilangan ibumu, katanya datar. Lalu ia membuka pintu kamar dan kembali ke ruang depan untuk menerima ucapan bela sungkawa dari para tetangga atas wafatnya istrinya tercinta. Aku tetap di sana, duduk di lantai, gemetar, mencoba mengerti bagaimana dunia bisa terus berputar setelah ini. Ketika akhirnya aku sanggup berdiri, aku membasuh wajahku di baskom air di pojok kamar. Di dalam cermin retak, aku melihat sesuatu dalam diriku juga telah pecah. Mata yang menatap balik ke arahku bukan lagi mataku. Aku kembali ke ruang depan dan duduk di samping peti jenazah Mama Rahayu. Dalam diam, aku membuat janji padanya, Mama, aku tak tahu bagaimana, tapi suatu hari nanti aku akan keluar dari tempat ini dan dia akan membayar atas apa yang telah dia lakukan. Tak ada yang menyadari perubahan pada diriku malam itu. Semua orang terlalu sibuk dengan pikiran mereka sendiri, dengan kopi dan percakapan tentang betapa tidak adilnya hidup. Satu-satunya yang memandangku dengan berbeda adalah Bu Jamilah yang mengernyit saat aku melewatinya. Baru bertahun-tahun kemudian aku sadar dialah satu-satunya yang curiga bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di rumah itu. Di luar hujan terus turun. Hujan lembut tapi tak kunjung henti. Hujan yang terasa seolah akan berlangsung selamanya. Di desa Sindang Jaya. Jika hujan seperti itu, jalan tanah menjadi lumpur dan desa menjadi terisolasi. Tak ada yang bisa masuk, tak ada yang bisa keluar. Aku merasa seperti desa itu terjebak tanpa jalan keluar, tenggelam dalam lumpur. Malam itu panjang. Satu persatu orang pulang mengatakan akan kembali esok harinya untuk pemakaman. Beberapa perempuan menawarkan diri untuk tinggal menemaniku. Tapi Pak Ruslan menolak. Biarkan kami berdua. Kami butuh waktu bersama untuk mengucapkan selamat tinggal pada Mama Rahayu. Katanya aku gemetar hanya membayangkan harus sendirian lagi dengannya. Tapi aku terlalu takut untuk mengatakan apapun. Siapa yang akan percaya padaku? Pak Ruslan dikenal sebagai lelaki yang dihormati, pekerja keras, tak pernah absen dari salat Jumat, tak pernah mabuk atau membuat masalah. Malam itu aku menghabiskan waktu di samping peti Mama, berdoa lirih bukan kepada Allah yang saat itu terasa seperti telah meninggalkanku, tetapi kepada Mama. Kupinta dari manapun beliau berada agar memberiku kekuatan. Sementara itu,
Ayahku tidur di kamar atau mungkin hanya berpura-pura tidur. Keesokan paginya, saat jasad ibuku dibawa ke kuburan umum di atas bukit, aku merasa seolah mereka tak hanya mengubur beliau, tapi juga mengubur bagian dari diriku. Hujan memang telah berhenti, tapi badai di dalam diriku baru saja dimulai. Kuburan itu sederhana dengan salib kayu dan beberapa nisan batu untuk yang lebih mampu. Tanah merah yang basah oleh hujan menodai sepatu semua orang hari itu. Saat tanah dilemparkan ke atas peti kayu murah, aku tak lagi menangis. Air mataku telah habis. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang dingin dan keras di dalam dadaku. Sesuatu yang akan membantuku bertahan hidup di tahun-tahun berikutnya. Tanpa aku tahu hari itu hanyalah awal dari neraka pribadiku. Neraka yang akan berlangsung selama bertahun-tahun sampai aku menemukan jalan keluar. Tapi itu, sayangku, adalah kisah untuk bagian berikutnya dalam video ini. Wah, aku bahkan tak sadar aku sudah bicara sepanjang ini. Waktu memang cepat berlalu saat kau meluapkan isi hatimu, bukan? Kalau kamu masih mendengarkan sampai sini, tulis di komentar. Tetap kuat, Bibi Siti Nurhalizah. Agar aku tahu aku tidak sendirian. Dan tulis juga pendapatmu tentang cerita dari Desa Sindang Jaya tempo dulu. Sekarang desa ini sudah banyak berubah, bahkan sudah ada penjara. Bisa bayangkan? Dulu hanya titik kecil yang terlupakan di peta. Dulu Desa Sindang Jaya hanyalah titik kecil yang terlupakan di peta. Jangan lupa klik suka dan berlangganan Grandparents Tales. Ya, nak. Itu sangat membantu nenek tua ini agar bisa terus menceritakan kisah-kisah lama yang sudah terlalu lama terpendam. Kadang membuka hati adalah obat terbaik bagi jiwa. Dan kalian cucu-cucuku di dunia maya adalah obat paling manis yang bisa nenek ini dapatkan. Setelah pemakaman Mama Rahayu, kami pulang ke rumah. Rumah yang sejak hari itu tak pernah lagi sama. Bau lilin yang habis terbakar masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma murahan dari parfum para tamu yang datang. Di meja masih ada secangkir kopi yang hanya setengah isi. Milik siapa entahlah, mungkin terlupa. Dan yang paling mengerikan adalah kesunyian itu. Sunyi yang berat seperti timah. Pak Ruslan, ayahku. Nyaris tak menatapku saat kami tiba. Ia langsung masuk ke kamar, mengambil botol arak yang ia sembunyikan di bawah tempat tidurnya. Lalu duduk di kursi goyang di teras rumah. Aku sempat merasa lega. Mungkin malam ini aku akan bebas dari gangguannya, tapi aku salah. Itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Keesokan harinya, rutinitas baruku dimulai. Aku terbangun karena dia berdiri di sebelah tikar tempatku tidur. Bangun, Rahayu. Seduh kopi, katanya. Aku menatapnya bingung. Ayah, ini aku Siti Norhal. Tamparan keras mendarat di pipiku. Aku tahu siapa kamu. Tapi sekarang kamu perempuan rumah ini dan perempuan rumah ini namanya Rahayu. Saat itu aku sadar ini bukan mimpi buruk karena duka. Ini nyata. Sama nyatanya dengan bekas merah di pipiku. Sejak hari itu, ia memanggilku dengan nama Mama. Rahayu ini, Rahayu itu. Awalnya aku mencoba membetulkannya. Lama-lama aku menyerah. Lebih mudah menerima daripada mendapat tamparan lagi. Hari-hari di Desa Sindang Jaya tetap berjalan seperti biasa. Lonceng masjid berbunyi pukul 6 pagi, siang, dan sore. Para lelaki bekerja, para perempuan mengurus rumah, anak-anak bermain. Tak ada yang tahu bahwa di dalam rumah kayu itu tinggal seorang tawanan. Pakaian Mama Rahayu perlahan menggantikan milikku. Pertama-tama celemek, lalu gaun-gaun bunga milik Mama. Pakaian remajaku dibakar di dalam tungku. Aku hanya bisa menonton. Kamu tak butuh ini lagi. Sekarang kamu pakai apa yang ayah suruh.
Malam itu aku menangis diam-diam bersembunyi di bawah selimut tipis, menggigit bantal agar ia tak mendengar. Yang terbakar bukan hanya pakaianku, tapi juga identitasku, masa kecilku, hidupku. Gaun bunga milik mama itu terlalu besar di tubuhku. Aku masih bertubuh gadis, tapi dia memaksaku menyumpal bagian dada dengan kapas agar terlihat seperti wanita dewasa. Dia bahkan mengepang rambutku seperti gaya mama dan memaksaku memakai lipstik merah milik mama, satu-satunya yang tersisa disimpan rapi dalam kotak kecil. Di depan orang lain, ia tetap bermain peran sebagai ayah yang perhatian. Anak ini kangen ibunya, jadi dia pakai bajunya buat kenangan, katanya ketika ada yang merasa aneh. Dan orang-orang mempercayainya karena lebih mudah mempercayai kebohongan daripada menghadapi kenyataan. Akhirnya aku harus berhenti sekolah. Perempuan saya tak butuh pendidikan, katanya. Seolah sisa harapan terakhirku dicabut. Sekolah adalah satu-satunya jendela duniaku, satu-satunya jalan keluar. Bahkan Bu Indah, guruku datang mencariku. Perempuan tinggi kurus berkacamata bulat seperti burung hantu. Ia datang suatu minggu sore mengetuk pintu rumah. Selamat sore, Pak Ruslan. Saya kesini mau tanya kenapa Siti Nurhalizah tak datang sekolah lagi. Dia murid yang rajin sekali. Ayahku di depan orang lain berubah menjadi laki-laki paling ramah. Senyum manis, suara lembut. Begini, Bu Indah. Sejak Rahayu meninggal, gadis ini harus urus rumah. Usianya juga sudah pas untuk belajar tugas-tugas wanita, bukan? Lagi pula pendidikan tak bisa mengisi perut. Bu Indah mencoba meyakinkan bicara soal pentingnya sekolah, soal masa depan. Bahkan ia menawarkan untuk mengajarku di luar jam sekolah. Tapi ayahku tetap menolak. Saya hargai niat ibu, tapi di rumah ini saya yang memutuskan. Dan keputusan saya, dia tak perlu sekolah. Di matanya aku lihat kecewa, putus asa, sekaligus permintaan maaf yang tak bisa diucapkan. Dan saat pintu ditutup, aku tahu jendela terakhir ke dunia luar pun ikut tertutup. Tapi di rumah ini saya yang menentukan dan saya sudah putuskan dia tidak akan sekolah lagi. Tatapan Bu Indah mengandung campuran kecewa dan iba. Ia menatapku seperti hendak meminta maaf karena tak bisa berbuat lebih. Dan di saat itulah aku merasa jendela terakhirku ke dunia luar telah benar-benar tertutup. Setelah guruku pergi, Pak Ruslan menarik lenganku keras menuju kamar. Kamu bilang apa ke siapa-siapa? Kenapa perempuan itu bisa datang ke sini? Tidak, Ayah. Demi Allah, aku tak bilang apa-apa. Dia datang sendiri karena aku sudah lama tak ke sekolah. Jawabku gemetar. Ia menatapku curiga. Tapi kali ini entah kenapa dia percaya. Itulah satu-satunya momen aku merasa bersyukur dikenal sebagai anak pendiam yang tak pernah bikin masalah. Bulan-bulan pun berlalu. Orang-orang mulai melupakan duka atas wafatnya Mama Rahayu. Hidup terus berjalan bagi mereka. Tapi aku tetap terjebak di rumah itu, hidup dalam mimpi buruk yang seolah tak akan pernah berakhir. Pak Ruslan pergi pagi-pagi ke pabrik kayu, lalu pulang siang untuk makan. Setelah itu pergi lagi dan baru kembali malam. Waktu-waktu saat aku sendirian adalah satu-satunya waktu aku bisa bernapas lega. Namun begituun aku tak pernah punya keberanian untuk kabur. Seorang gadis 15 tahun tanpa uang, tanpa pendidikan, tinggal di desa kecil yang semua orang saling mengenal. Kemana aku bisa pergi? Awal tahun 1968, hampir setahun setelah kepergian Mama, hal terburuk pun datang. Ayah mulai semakin sering minum arak dan makin sering pula menjadi kasar. Kukira arak itu membuat batas antara khayalan dan kenyataan dalam kepalanya semakin kabur. Malam-malam tertentu, ia pulang dalam keadaan mabuk, memanggilku, Rahayu,
dan berkata bahwa ia telah memaafkanku karena telah berselingkuh dan bahwa aku bisa kembali tidur dengannya. Dalam pikirannya yang sakit, ia bukan sedang menyakiti putrinya sendiri, tapi sedang mendapatkan kembali istrinya. Sebuah versi yang sakit, salah, dan menyimpang, tapi di matanya itu tetaplah istri yang sama. Kadang Bu Jamilah, tetangga kami yang rumahnya berdempetan datang menemaniku. Perempuan usia 60-an, seorang janda berambut putih yang selalu digelung rapi. Tangan-tangannya keriput karena bertahun-tahun bekerja di ladang. Ia selalu membawa sesuatu, sepotong kue, buah, atau sobekan kain. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanyanya pelan dengan tatapan yang seolah bisa melihat jauh ke balik senyumanku. "Baik, Bu Jamilah, ya begitulah," jawabku. Dia tak pernah bertanya langsung, tapi aku tahu dia curiga. Kadang dia memegang lenganku, melihat bekas luka yang coba ku sembunyikan. Kadang ia berkomentar, "Kamu sekarang kurusannya, matamu cekung." Sebelum pulang, ia selalu berkata, "Kalau kamu butuh apapun, apapun pintu rumah ibu selalu terbuka." Ya Allah, andai saja aku cukup berani untuk berkata sesuatu, untuk meminta tolong, tapi rasa takut lebih besar. Takut tak dipercaya. Takut kalau Pak Ruslan tahu apa yang akan dia lakukan. Takut kalaupun ada yang percaya, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Karena di tahun 1967 di sebuah desa kecil di Jawa Barat, apa yang terjadi di dalam rumah dianggap urusan keluarga. Tak seorang pun ikut campur. Ada hari-hari ketika aku berpikir untuk mengakhiri semuanya. Di belakang rumah ada sumur dalam. Saat rasa sakit di dada tak tertahan lagi, aku sering menatap ke dasar sumur itu dan membayangkan melompat. Tapi kemudian aku teringat janjiku pada Mama, janji yang kuucapkan saat berjaga di samping petinya. Bahwa aku akan keluar dari rumah itu, bahwa aku akan bertahan hidup. Janji itulah yang membuatku tetap hidup hari demi hari. Untuk bertahan, aku menciptakan dunia sendiri di dalam pikiranku. Tempat di mana aku bebas, tempat di mana aku belajar, tempat di mana tak ada yang menyakitiku. Dalam saat-saat tergelap, aku akan pergi ke sana. Seolah jiwaku meninggalkan tubuhku dan hanya menyisakan cangkang kosong untuk menanggung semuanya. Hingga suatu hari, nyaris setahun setelah Mama meninggal, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Hari itu adalah hari pasar di desa. Seperti biasa, Pak Ruslan pergi kerja. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke pasar, membeli beberapa kebutuhan rumah. Pasar tradisional desa Sindang Jaya selalu diadakan setiap hari Rabu di alun-alun desa. Itu hari besar di kampung. Orang-orang datang dari berbagai dusun, berjualan, belanja, bergosip. Ada lapak sayur, buah, daging, kain, pernak-pernik. Aroma gorengan panas bercampur dengan wangi buah matang memenuhi udara. Aku sedang memilih tomat di lapak Pak Joko ketika sebuah suara laki-laki dari belakang membuatku terkejut. "Dek, hati-hati, keranjangnya hampir tumpah." Aku berbalik. Seorang pemuda yang belum pernah kulihat berdiri di sana. Kulitnya kecoklatan, matanya terang, berbeda dari kebanyakan. Di tangannya, keranjang belanjaanku yang hampir jatuh. Saat aku mendengar suara laki-laki dari belakangku, "Dek, hati-hati." Keranjangnya hampir jatuh semua. Aku menoleh dan melihat seorang pemuda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Umurnya sekitar 20 tahun. Kulitnya kecoklatan karena matahari, matanya terang, kontras dengan wajah khas warga desa. Dia memegang keranjangku yang hampir terbalik. "Terima kasih," bisikku malu-malu. "Sama-sama. Kamu asli sini? Aku belum pernah lihat kamu di pasar ini." Aku menjelaskan bahwa aku memang dari desa Sindang Jaya, tapi jarang keluar rumah. Tentu saja aku tak memberitahu alasannya.
Aku Aditi, katanya sambil tersenyum. Dari kota Bandung, aku ke sini untuk kerja di proyek pembangunan masjid baru. Mungkin beberapa bulan ke depan aku bakal tinggal di sini. Itu adalah percakapan normal pertama yang kulakukan dengan seseorang dalam hampir setahun. Pertama kalinya seseorang melihatku sebagai Siti Nurhalizah. Bukan anak dari Pak Ruslan yang kehilangan ibunya, bukan pengganti Rahayu. Kami berbicara beberapa menit. Dia membantuku membawa belanjaan sampai ke tikungan jalan. Aku tidak mengizinkannya mengantarku sampai rumah. Karena aku tahu kalau ada yang melihat dan melapor ke ayahku, aku akan membayar mahal. Sampai jumpa lagi. Boleh? Tanyanya sebelum kami berpisah. Aku ragu. Ingin sekali bilang iya. Ingin sekali merasakan kembali menjadi gadis normal. Gadis 16 tahun yang berbicara dengan pemuda tampan. Tapi aku tahu itu berbahaya. Dia tak memaksa, hanya tersenyum dan berkata, kalau berubah pikiran, aku di sini kok. Aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Untuk beberapa jam, aku berhasil melupakan neraka pribadiku. Tapi kenyataan sudah menunggu di depan pintu. Pak Ruslan sudah pulang lebih awal. Ia duduk di teras rumah, wajahnya merah oleh marah. Botol arak setengah kosong di sampingnya. Kamu dari mana? Tanyanya, suaranya penuh ancaman. Dari pasar, ayah, beli kebutuhan rumah, jawabku sambil menunjukkan keranjang. Dia berdiri sempoyongan karena mabuk dan berteriak, siapa yang kasih izin kamu keluar rumah? Siapa yang kasih izin kamu ngobrol sama laki-laki itu? Darahku membeku. Seseorang telah melihat aku bersama Aditi dan melaporkannya ke ayahku. Di tempat sekecil ini tak ada rahasia yang bisa disimpan. Itu bukan apa-apa, ayah. Dia cuma bantu bawa belanjaanku. Aku bahkan enggak kenal dia. Itu seperti menuang bensin ke api. Dia menerjangku, keranjang terbalik, kentang dan tomat berguling di lantai tanah. Kamu sama aja kayak ibumu. Kamu pikir aku gak tahu dia selingkuh dari aku. Belum pernah aku melihat ayahku sebegitu tak terkendali. Matanya merah, mulutnya berbusa karena marah. Aku mencoba kabur, tapi dia menarik rambutku, menyeretku masuk ke rumah. Aku berteriak minta tolong, tapi tak seorang pun datang. Tak pernah ada yang datang. Malam itu aku pikir aku akan mati. Dia mencambukku dengan ikat pinggangnya hingga tubuhku mati rasa. Lalu dia mengunciku di kamar belakang kecil, tempat penyimpanan kayu dan alat-alat rumah. Aku terkurung di sana 2 hari tanpa makanan, tanpa air, dalam gelap. Aku bisa mendengar dia berjalan di dalam rumah, minum, membanting barang. Di suatu titik aku tak sadarkan diri. Saat aku bangun, aku kembali berada di tikar tempat tidurku. Seseorang telah membersihkan lukaku, memberiku air. Sesaat aku pikir semua itu hanya mimpi buruk, tapi rasa sakit di sekujur tubuhku mengingatkanku. Itu nyata. Yang menyelamatkanku adalah Bu Jamilah. Ia mendengar teriakanku, melihat Pak Ruslan menyeretku ke dalam rumah. Ketika ia melihat Pak Ruslan pergi ke kerja keesokan harinya, ia masuk lewat jendela belakang dan mengeluarkanku dari ruang itu. Nak, ini gak bisa dilanjutin, katanya sambil mengompres wajahku yang bengkak. Kamu harus keluar dari sini. Untuk pertama kalinya aku menceritakan semuanya. Semuanya. Dari hari pemakaman Mama sampai malam ketika aku dikurung, kata-kata mengalir seperti air bah yang menjebol bendungan. Bu Jamilah menangis bersamaku. Ia memelukku seperti Mama dulu memelukku. Lalu dia mengucapkan janji. Aku akan bantu kamu keluar dari sini. Aku belum tahu caranya tapi aku akan lakukan. Tapi beri aku sedikit waktu untuk memikirkan rencana.
Saat itu aku merasakan sesuatu yang sudah lama sekali tak kurasakan. Harapan sebuah cahaya lemah yang berkelap-kelip tapi nyata. Seseorang tahu rahasiaku. Seseorang mempercayaiku. Seseorang akan menolongku. Aku tak tahu bahwa rencana pelarian itu hanyalah awal dari kisah lain yang bahkan lebih tak terbayangkan. Tapi anak-anak, itu urusan bab berikutnya. Setelah hari itu ketika Bu Jamilah menemukanku di ruang belakang, semuanya perlahan mulai berubah. Tidak seketika, tidak seperti di film-film zaman sekarang di mana semua beres dalam sekejap. Tidak, ini lambat, menyakitkan, tapi berubah. Bu Jamilah mulai sering datang ke rumah kami selalu dengan alasan siap. Aku bawa kue buatan sendiri atau aku butuh gula atau hanya sekedar lewat sini lihat kabar kalian. Ayahku tentu curiga. Matanya yang tajam tak pernah lepas dariku. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa di depan Bu Jamilah. Dia dihormati di desa Sindang Jaya, janda dari mantan anggota Dewan Desa. Bahkan ayahku, sejahat apapun tahu dia harus menjaga citra. Dalam minggu-minggu berikutnya, dia mengajariku sebuah kode. Jika aku sangat membutuhkan bantuannya, yang perlu kulakukan hanyalah menggantungkan sprei putih di tali jemuran di belakang rumah. Dari rumahnya dia bisa melihat. Aku tak pernah harus memakai tanda itu, tapi hanya tahu bahwa aku punya pilihan itu sudah cukup menenangkan. Suatu pagi, dia datang membawa keranjang penuh dengan daun dan rempah. Kepada ayahku, dia bilang itu ramuan tradisional untuk mengobati luka akibat terjatuh. Begitulah dia menjelaskan lebam di tubuhku di depan ayah. Ayahku hanya menggumam lalu berjalan ke teras rumah untuk merokok lintingan tangannya. Saat kami berdua saja, dia menyelipkan sesuatu di antara rempah itu. Sebuah gambar kecil Bunda Maria yang dilipat dua. Di dalamnya selembar kertas kecil bertuliskan dua kata. Punya iman. Aku menyimpan kertas itu seperti harta karun. Malam hari saat ayah tertidur, aku akan mengeluarkannya diam-diam dan membacanya. Dua kata sederhana. Tapi saat itu itulah segalanya bagiku. Sementara itu, Aditya, pemuda dari pasar tradisional menjadi sosok yang terus hadir dalam pikiranku. Aku tentu tak pernah bicara lagi dengannya setelah pukulan yang kudapat. Bahkan aku tak berani mendekati jendela saat ayah ada di rumah. Tapi kadang kalau dia keluar bekerja di pabrik kayu, aku menyelinap mengintip dari balik celah tirai. Membayangkan bagaimana rasanya hidup normal, berbicara dengan seorang pemuda tanpa rasa takut, berjalan di alun-alun, pergi ke sekolah. Dalam salah satu momen itulah aku melihat Aditya lewat di jalan kami. Jantungku nyaris meloncat keluar. Dia tak melihatku, sedang bicara dengan seorang pria lain, mengangkut kayu, mungkin untuk pembangunan masjid baru. Aku tetap tersembunyi, menatapnya sampai ia menghilang di tikungan. Malam itu aku memimpikannya. Mimpi indah yang membuatmu tak ingin bangun. Kami duduk di tepi sungai yang membelah desa Sindang Jaya, mengobrol tertawa. Aku mengenakan gaun bunga-bunga biru milikku, bukan milik ibuku dan rambutku dihiasi bunga. Dalam mimpi itu, aku bebas. Aku terbangun oleh suara ayah pulang dalam keadaan mabuk. Dia pergi setelah makan malam, hal yang jarang. Biasanya dia hanya diam di rumah, mengawasiku. Tapi malam itu dia pergi ke warung kopi, lalu pulang membawa bau arak dan rokok. Aku tetap diam di tikar, pura-pura tidur, berdoa agar dia tak mencariku. Allah pasti mendengar doaku malam itu karena dia langsung masuk kamar dan tak lama sudah mendengkur. Aku menarik napas lega dan kembali memimpikan Aditya. Menjelang akhir bulan Maret 1968 datanglah masa Prapaskah di desa Sindang Jaya. Momen penting. Seluruh warga desa bersiap menyambut hari Paskah. Para ibu membersihkan masjid. Para pria mendirikan panggung untuk drama penyaliban.
Anak-anak berlatih untuk prosesi. Ini salah satu dari sedikit momen dalam setahun ketika desa kami kedatangan tamu dari luar untuk menyaksikan perayaan. Ayahku yang sangat peduli citra mengizinkanku pergi ke masjid selama masa Prapaskah. Satu-satunya waktu dalam setahun aku bisa keluar rumah tanpanya selama aku langsung ke masjid dan langsung pulang. Dosa menghalangi orang ke rumah Allah, kata Ustaz Abdul. Dan bahkan ayahku tak berani membantah Ustaz. Suatu Rabu sore saat aku pulang dari masjid, aku melihat Aditya lagi. Dia duduk sendiri di bangku di alun-alun. Saat dia melihatku, Aditya tersenyum dan melambaikan tangan. Aku langsung menoleh ke sekitar dengan gelisah. Tidak ada satuan wajah yang ku kenal di dekat situ. Mungkin aku bisa bicara dengannya sebentar saja. Hai, katanya saat aku mendekat. Kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Aku tak bisa lama, jawabku masih pada. Kalau ayahku tahu aku bicara denganmu, apa yang dia lakukan padamu waktu itu? Tanyanya pelan. Satu desa Sindang Jaya bilang kamu hilang beberapa hari. Aku menunduk, malu, enggak ada apa-apa. Aku cuma sakit. Aditi tak memaksa. Tapi dari matanya aku tahu dia tak percaya. Dengar, katanya tenang. Aku nggak tahu apa yang terjadi di rumahmu. Tapi kalau kamu butuh bantuan, aku ada di sini. Saat itu ada bagian dari diriku yang ingin menceritakan semuanya, membuka hatiku, minta tolong, tapi rasa takut masih lebih besar. Aku harus pergi. Hanya itu yang bisa kukatakan. Dia mengangguk menghargai ritmeku. Aku akan di masjid hari Minggu. Kalau kamu bisa datang. Minggu berikutnya aku mengumpulkan keberanian dan pergi ke salat Jumat. Ayah tentu ikut. Dia takkan membiarkanku pergi sendirian, apalagi di hari biasa. Tapi setidaknya aku bisa melihat Aditya lagi. Meski dari jauh. Masjid penuh sesak. Semua orang memakai pakaian terbaik mereka. Para perempuan mengenakan kerudung rendah. Para pria membawa peci atau songkok di tangan. Aku mencari Aditya dengan mataku, tapi tak kulihat di manaon. Hatiku tenggelam dalam kecewa. Setelah salat selesai dan orang-orang mulai keluar, seseorang menyentuh bahuku pelan. Itu Bu Jamilah. Ayo mampir ke rumah minum kopi. Katanya cukup keras agar ayahku mendengar. Aku bikin kue jagung yang enak sekali. Sebelum aku sempat menjawab, ayahku menyela. Dia ada pekerjaan di rumah. Tapi Bu Jamilah yang memang selalu cerdik sudah siap. Cepat saja, Pak Ruslan. Nanti saya antar pulang sendiri. Silakan duluan. Istirahatlah. Hari Minggu kan hari istirahat ya. Ayah ragu sejenak. Melawan Bu Jamilah di depan seluruh jemaah tentu tak sopan. Dan dia memang tampak lelah setelah seminggu bekerja. Pasti ingin minum arak dengan tenang. Baiklah, tapi jangan lama, katanya akhirnya sambil melemparkan tatapan yang membuatku paham betul apa yang akan terjadi jika aku tidak menurut. Saat kami sampai di rumah Bu Jamilah, aku langsung mengerti kenapa dia begitu ngotot. Aditya sudah ada di sana, duduk di meja dapur sambil minum kopi. Kalian sudah saling kenal kan? Kata Bu Jamilah sambil menutup pintu di belakang kami. Waktu kita tak banyak, jadi langsung saja. Sore itu kami bertiga bicara hampir 1 jam. Bu Jamilah menceritakan semuanya pada Aditya. Apa yang terjadi di rumah kami. Aku yang terlalu malu untuk bicara hanya mengangguk pelan sebagai tanda membenarkan. Aditya mendengarkan tanpa menyela, wajahnya semakin serius setiap menitnya. Kita harus keluarkan kamu dari sini, katanya saat Bu Jamilah selesai. Ini bukan hidup, apalagi buat gadis seusiamu. Tapi bagaimana caranya? Tanyaku nyaris tanpa suara.
Mau kemana? Aku enggak punya siapa-siapa, enggak punya uang. Saat itulah Bu Jamilah mengungkapkan rencananya. Dia punya saudara perempuan di kota Bandung, Bu Sari, yang bisa menampungku sampai aku bisa mandiri. Masalahnya bagaimana cara keluar dari desa Sindang Jaya tanpa ayahku tahu dan mengejarku. Aku ada ide, kata Aditya setelah berpikir sejenak. Tapi kita harus sabar. Kita enggak bisa langsung bertindak. Terlalu berisiko. Ideanya sederhana tapi jenius. Aditya butuh seseorang untuk mencuci pakaian para pekerja pembangunan masjid. Dia akan menawarkan pekerjaan itu padaku dengan izin ayahku. Seiring waktu, ayahku akan terbiasa melihat Aditya datang dan pergi secara rutin untuk mengantar dan menjemput cucian. Sementara itu, kami akan mengisihkan uang sedikit demi sedikit dan menyusun rencana pelarianku. Bagaimana menurutmu? Tanya Aditya. Aku berpikir beberapa detik. Ini berbahaya. Kalau ayahku tahu, aku akan menerima hukuman yang mengerikan. Tapi apa alternatifnya? Bertahan dalam hidup seperti ini sampai kapan? Sampai dia membunuhku dalam amarahnya atau sampai aku benar-benar kehilangan kewarasanku? Kita coba, jawabku. Degup jantungku begitu kuat saat itu. Hari itu aku pulang ke rumah dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Perasaan itu adalah ketakutan. Ya, sangat besar. Tapi itu juga sesuatu yang lain, sesuatu yang nyaris kulupakan rasanya. Harapan. Keesokan harinya, Aditya datang ke rumah kami. Dia mengetuk pintu. Sikapnya sopan dan resmi. Ayahku yang membukakan seperti biasa dengan wajah curiga. Selamat pagi, Pak Ruslan. Nama saya Adia. Saya bekerja di proyek pembangunan masjid baru. Saya datang untuk bicara karena kami butuh seseorang untuk mencuci pakaian para pekerja. Bu Jamilah bilang putri Anda mungkin tertarik dengan pekerjaan ini. Ayah menatapku lalu menatap Aditya. Aku bisa melihat roda di kepalanya mulai berputar. Di satu sisi, dia tak suka ada laki-laki lain yang berhubungan denganku. Meskipun hanya untuk antar jemput cucian, tapi di sisi lain uang tambahan itu sangat menggoda. Dan kalau Bu Jamilah yang menyarankan, bayarannya berapa? Tanyanya akhirnya. Aditya menyebut jumlah yang cukup menarik untuk memancing minat ayahku, tapi tidak mencurigakan. Baik, dia boleh cuci, tapi kamu antar dan jemput cucian hanya saat aku di rumah. Siap, Pak. Jawab Aditya dengan serius. Boleh saya antar cucian pertama besok? Dan begitulah sandiwara kami dimulai. 2 kali seminggu, Aditya datang membawa cucian kotor dan menjemput yang bersih. Awalnya ayahku selalu memastikan dia ada di rumah saat itu, tapi seiring waktu karena terbiasa dia mulai lengah. Kadang dia mengizinkan Aditya datang bahkan saat dia sedang sibuk di teras rumah. Dalam momen singkat saat kami berdua saja, kami saling bertukar kata, saling pandang, saling senyum sedikit, tapi bagiku itu segalanya. Bukti bahwa ada dunia lain di luar jendela itu, bahwa masih ada orang baik di luar sana. Uang hasil mencuci langsung diserahkan kepada ayahku, tapi Aditya yang cerdik selalu menyelipkan sedikit tambahan dalam bungkusan. Tambahan itu langsung diberikan kepada Bu Jamilah yang menyimpannya untukku. Kami menyebutnya uang pelarian. Bulan Juni tiba dan bersamanya datang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Desa Sindang Jaya. Seperti di banyak desa kecil di Jawa Barat, ini adalah hari penting. Ada api unggun di alun-alun, tari-tarian rakyat, arak lokal, kudapan tradisional. Semua warga ikut serta mengejutkanku. Ayah bilang kami akan ikut perayaan. Aku langsung curiga. Dia tak pernah mengizinkanku keluar. Mengapa sekarang beda? Tapi aku segera paham.
Ini hanyalah bagian dari sandiwaranya. Ayah yang berduka namun peduli membawa anak perempuannya menikmati hidup sedikit setelah kepergian ibunya. Citra publik yang begitu ia jaga. Malam itu aku mengenakan gaun bunga-bunga milik ibuku. Bukan karena ingin, tapi karena itu satu-satunya yang dianggap layak oleh ayah. Saat aku masuk ruang tamu, dia menatapku dari atas ke bawah. Dan sesaat aku melihat cahaya di matanya. Cahaya yang membuatku takut. "Kamu persis seperti dia," katanya dengan suara tercekat. Karena emosi atau karena arak yang sudah dia minum, aku tak tahu. Di alun-alun, api unggun menyala. Bau jagung dan ubi bakar bercampur dengan aroma arak yang menguap. Anak-anak berlarian, orang dewasa mengobrol, pasangan muda berbisik di sudut gelap. Bagi orang lain itu malam biasa, tapi bagiku seolah aku masuk ke dunia lain begitu asing dari kehidupan yang ku kenal. Ayahku segera bertemu teman-temannya dari pabrik kayu bergabung di dekat tong arak. Dia memerintahkanku duduk di bangku yang jelas terlihat olehnya. Dan menurut aku takkan berani membangkang, terutama di tempat umum. Saat itulah aku melihat Aditya di seberang alun-alun. Dia juga melihatku, tapi dengan cerdas, tidak langsung mendekat. Sebaliknya, dia berjalan melewati tempat Bu Jamilah duduk bersama ibu-ibu lain, lalu berbisik sesuatu padanya. Beberapa menit kemudian, Bu Jamilah datang padaku. "Ayo, nak, temani saya. Ambil arak lokal sedikit biar hangat." Aku menoleh ke ayahku. Dia sudah asyik mengobrol dan minum. Dia mengangguk. Mengizinkan. Aku mengikuti Bu Jamilah menuju stan arak lokal di sisi seberang dari tempat ayahku berada. Aditya sudah menunggu kami sedikit lebih jauh di balik bayang. "Semua siap?" katanya segera saat kami mendekat. "Bis ke kota Bandung berangkat Selasa subuh jam. Aku jemput kamu jam 3. Saat ayahmu masih tidur." Jantungku berdegup kencang. Selasa, tinggal 3 hari lagi. Begitu dekat, tapi juga terasa begitu jauh. Kalau dia bangun, kalau ada yang melihat kita, tanyaku, ketakutan menguasai diri. "Tidak akan terjadi," kata Bu Jamilah meyakinkanku. "Aku akan masukkan obat tidur ke dalam kopinya malam sebelumnya. Obatnya kuat. Dia akan tertidur semalaman. Aku juga sudah bicara dengan temanku, tambah Aditya. Dia akan antar kita sampai ke jalan besar. Semuanya akan baik-baik saja. Percaya saja." Aku kembali ke bangku dengan tubuh gemetar di dalam, tapi berusaha tenang di luar. Tiap hari, dalam 3 hari aku akan bebas. Gagasan itu terasa begitu tak nyata seperti lamunan yang sering kuat diam-diam. Perayaan malam itu berlangsung hingga larut. Saat kami kembali ke rumah, ayahku sudah dalam keadaan mabuk. Dia langsung rebah di kasur tanpa melepas pakaian dan mulai mendengkur tak lama kemudian. Tapi aku tak bisa memejamkan mata. Aku terus berpikir tentang rencana itu. Semua yang bisa berjalan salah dan semua yang mungkin berjalan benar. 2 hari berikutnya terasa seperti siksaan. Setiap menit seperti sejam. Setiap tatapan dari ayah membuatku bertanya-tanya, apakah dia tahu? Apakah dia sudah mencium rencana kami? Tapi dia bertingkah biasa, setidaknya sebiasa mungkin untuk orang seperti dia. Senin pun tiba, malam sebelum pelarian, Bu Jamilah datang membawa kue jagung untuk ngopi sore, katanya sambil melemparkan kedipan rahasia padaku. Hanya aku yang bisa menangkap maknanya. Kue itu mengandung obat tidur. Tentu saja malam itu, seperti instruksi Bu Jamilah, aku menyajikan potongan besar kue itu bersama kopi manis untuk ayah. Dia makan tanpa curiga. 1 jam kemudian, dia sudah tertidur pulas. Aku mencoba memanggilnya, menyentuh bahunya pelan.
Tak ada reaksi. Dia benar-benar tertidur. Obat itu bekerja. Dengan jantung berdegup kencang, aku mulai mengemasi barang-barangku yang sedikit. Sepasang baju ganti, gambar kecil Bunda Maria pemberian Bu Jamilah, dan uang yang kami simpan disembunyikan dalam kantong kecil yang dijahit ke bagian bawah rokku. Aku duduk di atas tikar, menatap jam dinding tua yang berdetak keras seperti palu menghantam dadaku. Beberapa jam lagi antara kebebasan atau kesalahan terbesar dalam hidupku. Malam itu, di malam sebelum pelarianku, aku memasukkan barang-barangku ke dalam karung goni tua. Tak banyak yang bisa kuah. Satu setelan pakaian, sisir patah, medali kecil milik ibuku bergambar Bunda Maria, dan uang dari Aditya dibungkus kain kecil, dijahit di bagian bawah rokku. Itu saja harta yang kumiliki di dunia. Aku sembunyikan karung goni itu di bawah tikar dengan detak jantung begitu keras sampai kupikir ayah bisa mendengarnya dari kamar sebelah. Hari itu dia pulang lebih awal dari pabrik kayu. Dia diam. Terlalu diam. Saat itu aku mengira dia hanya lelah. Tapi sekarang aku tahu itu adalah ketenangan sebelum badai. Bu Jamilah sudah mampir sebelumnya seperti biasa setiap Senin. Tapi kali ini kue jagung yang di bawahnya berisi bahan khusus obat tidur kuat yang dia dapat dari apoteker di pasar tradisional. Beri potongan besar setelah makan malam. Campur dengan kopi manis supaya rasanya tak terasa, bisiknya padaku. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Nasi jagung, sayur asem, sosis sapi, dan daun singkong rebus. Ayah makan dalam diam. Matanya menatapku dengan tatapan aneh. Sesekali dia menenggak arak langsung dari botol. Kamu diam sekali malam ini, Rahayu, katanya tiba-tiba. Aku merinding. Bahkan setelah bertahun-tahun, aku masih belum terbiasa dipanggil dengan nama ibuku. Cuma capek ya? Jawabku tanpa menatap matanya. Capek kenapa? Cuci baju buat pacar kecilmu? Darahku membeku. Aku terus mengaduk panci seperti tak mendengar apa-apa. Pacar siapa? Yah, aku nggak ngerti maksud ayah. Dia membanting meja keras membuat piring bergetar. Jangan pura-pura bodoh. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku enggak punya mata dan telinga juga di desa ini? Aku terpaku. Sendok kayu masih tergenggam di tanganku. Ini dia. Dia sudah tahu semua rencana yang kami susun, semua harapan yang kutumbuhkan selama berbulan-bulan, semuanya akan runtuh sekarang. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia bangkit sedikit sempoyongan. Dia sudah mabuk, lalu mengambil lagi botol arak dan duduk kembali. Besok, gumamnya. Besok kita selesaikan ini. Aku akan ajari anak itu siapa yang berkuasa di rumah ini. Dia berencana melakukan sesuatu besok. Tapi kalau semua berjalan sesuai rencana, besok aku sudah jauh dari sini. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berpacu. Ada kue jagung buat pencuci mulut. Ya, Bu Jamilah bawa tadi siang. Kataku hati-hati. Dia menatap curiga. Perempuan tua tukang ikut campur itu. Besok aku juga akan bicara dengannya. Meski begitu, dia tetap menerima potongan kue yang kusajikan dan memakannya dengan kopi manis. Persis seperti yang Bu Jamilah ajarkan. Aku juga makan sepotong kecil dari bagian yang sudah ditandai agar ku tahu mana yang aman. Kami selesai makan. Lalu dia membawa botol arak dan masuk ke kamar. Aku tetap di dapur, pura-pura mencuci piring sambil mendengarkan dengan seksama. Tak lama, dengkuran mulai terdengar. Obat tidur itu mulai bekerja bercampur dengan alkohol. Aku tak bisa tidur. Aku berbaring di tikar, menatap langit-langit anyaman jerami, menghitung jam. Malam itu seolah tak pernah berakhir.
Setiap suara membuatku terkejut. Nyanyian jangkrik, desir angin di daun pohon mangga, suara burung hantu dari kejauhan. Saat jam di masjid berdentang 2 kali, aku bangun perlahan. Dengkuran ayah masih terdengar, berat dan teratur. Aku mengambil karung goni yang sudah kusiapkan, lalu menuju pintu. Terkunci. Kunci yang biasanya tergantung di paku samping pintu. Tak ada. Jantungku berdebar makin kencang. Di mana kuncinya? Aku mengendap ke kamar ayah. Pintunya sedikit terbuka. Aku mendorong pelan, berusaha tak menimbulkan suara. Dia berbaring telentang, mendengkur keras. Botol kosong tergeletak di sebelahnya. Tapi kuncinya tidak terlihat. Lalu aku melihat kilauan logam di dadanya. Kunci itu digantung di rantai dan dipakai di lehernya. Ayah tak pernah melakukan ini sebelumnya. Tak pernah mengunci pintu dan menyembunyikan kuncinya seperti ini. Dia tahu entah bagaimana, dia tahu tentang rencana pelarianku. Aku keluar dari kamar dengan panik. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aditya akan menungguku kurang dari jam lagi. Kalau aku tak datang, dia mungkin akan mencariku. Dan aku tak berani membayangkan apa yang akan dilakukan ayah padanya jika itu terjadi. Aku menatap sekeliling dengan panik. Rumah ini tak punya banyak jendela dan yang ada terlalu kecil untuk lewati. Kecuali jendela di ruang belakang tempat ayah menyimpan alat-alat. Jendela itu sedikit lebih besar dan menghadap ke halaman belakang. Aku pergi ke sana dan mencoba membukanya. Dipaku rapat. Ayah telah memakukan jendela itu dengan papan. Dia benar-benar memikirkan segalanya. Aku duduk di lantai. Air mata mulai mengalir. Aku terjebat. Semua mimpi tentang kebebasan, semua rencana yang kami buat, semuanya sia-sia. Tapi lalu aku mendengar suara pelan dari arah depan. Seseorang sedang mencoba membuka pintu. Jantungku melompat. Apakah itu ayahku? Apakah dia bangun? Tapi tidak. Dengkuran masih terdengar dari kamarnya. Aku mendekati pintu dengan hati-hati. Suara itu masih ada. Logam bergesek seperti ada yang sedang memakai alat untuk membuka kunci. Siti Nurhalizad. Sebuah bisikan pelan dari balik pintu. Kamu di situ. Itu Artia. Dia datang lebih awal. Aku berlari ke pintu. Aku di sini. Bisikku kembali. Tapi pintunya terkunci dan ayah pegang kuncinya. Menjauh dulu dari pintu, katanya. Aku akan coba buka dengan ini. Aku mendengar lagi suara logam. Mungkin dia memakai alat dari pembangunan masjid untuk membongkar kunci. Setelah waktu yang terasa seperti keabadian, aku mendengar suara klik. Pintu terbuka perlahan dan di sana berdiri Aditya dengan senyum lega di wajahnya. Ayo cepat, bisiknya sambil mengambil karung goni milikku. Bu Jamilah sudah menunggu di jalan. Ada mobil. Aku ragu, menoleh ke arah kamar tempat ayah tidur. Bagaimana kalau dia bangun sekarang? Bagaimana kalau dia menangkap kami saat sedang kabur? Seolah bisa membaca pikiranku. Aditya menggenggam tanganku. Semuanya akan baik-baik saja. Percaya sama aku. Kami keluar dari rumah menutup pintu sepelan mungkin. Malam itu cerah dengan bulan purnama yang menerangi jalan setapak. Kami berjalan membungkuk melewati kebun jagung, menyeberangi halaman belakang sampai tiba di pagar belakang. Saat itulah kami mendengarnya. Teriakan penuh amarah dari dalam rumah. Siti Nuriser. Ayahku terbangun. Obat tidur itu tidak cukup kuat atau mungkin kebenciannya lebih kuat dari obat manapun. Lari. Teriak Aditya menarik tanganku. Kami berlari secepat yang kami bisa, melintasi kebun, padang rumput, sampai akhirnya tiba di jalan tanah.
mobil Bu Jamilah Ford milik kakaknya sudah di sana. Mesinnya menyala, lampu mati. "Cepat masuk," teriaknya dari jendela. Kami baru saja masuk ke dalam mobil saat kami melihat sosok ayahku muncul di tikungan jalan. Bahkan dari kejauhan, kami bisa melihat dia membawa sesuatu di tangannya. Sesuatu yang berkilau di bawah cahaya bulan itu. "Senapan!" teriak Bu Jamilah lalu menginjak gas. Mobil melonjak menimbulkan debu dari jalan tanah. Aku menoleh ke belakang dan melihat ayah mengangkat senapan ke arah kami. Sebuah tembakan menggema. Sesuatu menghantam bagian belakang mobil. "Tunduk!" teriak Bu Jamilah. Kami menunduk di kursi belakang. Aditya menutupi tubuhku dengan tubuhnya. Tembakan kedua terdengar. Tapi kami sudah terlalu jauh. Mobil berguncang di jalanan berlubang, tapi setiap detik membawa kami menjauh dari pria itu, dari rumah itu, dari neraka itu. Saat aku akhirnya berani mengangkat kepala, kami sudah berada di jalan utama. Lampu desa Sindang Jaya telah tertinggal di belakang. Di depan kami hanya jalan gelap dan janji akan kebebasan. "Kita berhasil," kata Aditya menggenggam tanganku. "Kamu bebas, Siti Nurhalizah." "Bebas." Kata sederhana bebas. Tapi bagiku artinya segalanya. Aku menatap keluar jendela mobil, menatap langit berbintang. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku bernapas tanpa beban ketakutan di dadaku. Tapi kebebasan punya harga dan aku belum membayar semuanya. Bu Jamilah mengemudi selama berjam-jam sampai kami tiba di kota yang lebih besar. Tempat aku akan naik bis antar kota ke kota Bandung. Rencananya aku akan tinggal di rumah saudarinya Bu Sari. Seperti yang diatur. Aditya akan menyelesaikan pekerjaannya di desa Sindang Jaya jika dia masih bisa kembali setelah semua yang terjadi dan menyusulku ke kota Bandung beberapa bulan kemudian. Sambil menunggu di terminal bis duduk di bangku keras, Bu Jamilah menatapku dengan mata bijaknya dan berkata sesuatu yang tak pernah kulupakan. "Nak, hidup itu seperti sungai, kadang tenang, kadang bergolak, tapi ia selalu mengalir ke depan. Apapun yang terjadi di belakang sana, air tak akan pernah kembali. Ia hanya mengalir, mencari jalan baru, tempat baru. Sekarang kamu harus seperti sungai itu, mengalir ke depan tanpa menoleh ke belakang." Aku mengangguk memahami kebijaksanaan dari kata-kata sederhana itu. Aku adalah sungai itu sekarang. Mengalir ke depan meninggalkan gadis ketakutan yang dulu aku kenal. Bis tiba tepat pukul subuh. Aku memeluk Bu Jamilah erat-erat. Perempuan itu telah mempertaruhkan segalanya untukku. Gadis yang nyaris tak dikenalnya. Aku tak pernah melupakan itu. Aditya mengantarku sampai pintu bis. Kami saling menatap sejenak. Tak tahu harus berkata apa. Terlalu banyak yang tersimpan di antara kami. Ketakutan, harapan, mungkin juga cinta. Tapi kata-kata terasa terlalu kecil untuk semuanya. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari sakunya. "Untuk kamu, supaya kamu tahu, tidak semua laki-laki seperti ayahmu." Isinya sebuah liontin sederhana dari Kuningan. Di dalamnya sepotong kecil koran berisi doa pelindung dari kejahatan kepada St. Benediktus, "Aku akan menunggumu di kota Bandung," katanya mencium keningku cepat. Saat semua ini selesai, saat sudah aman. Aku naik bis hati penuh emosi yang bertabrakan, kebahagiaan karena akhirnya bebas, ketakutan akan yang belum ku kenal, rindu yang bahkan belum sempat tumbuh untuk Aditya, dan perasaan aneh bahwa masa laluku belum sepenuhnya selesai denganku. Aku tak tahu betapa benarnya firasat itu. Saat bis mulai melaju, aku menatap keluar jendela ke arah dua sosok yang semakin mengecil di peron. Dua orang yang telah menyelamatkan hidupku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa suatu hari aku akan membalas kebaikan itu.
Entah bagaimana caranya. Bis antar kota terus melaju di jalanan gelap membawaku menuju masa depan yang tak pasti. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, masa depan itu adalah sesuatu yang bisa aku sendiri pilih. Dan anak-anak, itu saja sudah merupakan kemenangan besar. Tapi takdir seperti yang pernah kukatakan adalah hal yang aneh. Dan kisahku dengan ayahku belum berakhir. Dia akan kembali dalam hidupku bertahun-tahun kemudian saat aku paling tidak menduga. Dan pertemuan terakhir kami akan jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa kalian bayangkan. Tapi itu cerita untuk bab berikutnya. Ketika akan kuceritakan bagaimana aku benar-benar membebaskan diriku dari abu masa lalu dan lahir kembali sebagai perempuan yang kalian kenal hari ini. Aku tiba di kota Bandung pada pagi Juli yang dingin tahun 1969. Aku takkan pernah melupakan perasaan saat melangkah ke dalam terminal bis raksasa itu dipenuhi orang-orang asing yang berjalan tergesa. Aku gadis dari desa kecil yang nyaris tak pernah meninggalkan tempat kelahiranku. Merasa sekecil semut di sarang semut manusia. Bu Sari, adik dari Bu Jamilah sudah menunggu seperti yang dijanjikan. Dia perempuan lebih muda dari kakaknya, rambutnya dicat hitam dan senyumnya hangat. Dia memelukku seolah kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Selamat datang, Nak. Di sini kamu akan aman. Apartemennya kecil di gedung tua pusat kota. Tidak mewah, tapi bagiku seperti istana. Ada air mengalir, listrik, kompor gas. Semua hal yang di desa Sindang Jaya hanya dimiliki orang kaya. Hari-hari pertama aku nyaris tak pernah keluar kamar. Suara bising kota besar menakutkanku. Klakson, sirene, orang-orang yang terus bergerak di jalan dan ketakutan. Ketakutan bahwa ayahku akan menemukan di mana aku berada dan menjemputku. Tapi Bu Sari memahami ritme. Dia membiarkanku sendiri saat aku butuh, tapi juga mendorongku untuk melangkah sedikit demi sedikit. Besok kita ke toko roti di ujung jalan, katanya. Hari berikutnya sekarang ke pasar, ya. Lalu toko yang lebih jauh. Perlahan aku mulai mengenal lingkungan kehidupan kota. Kota berdenyut dengan cara yang berbeda. Saat itu tahun 1969, manusia baru saja menginjak bulan. Musik ke Beatles terdengar dari radio-radio. Bahkan di Indonesia terasa bahwa dunia sedang berubah. Bagiku yang datang dari tempat di mana waktu seperti berhenti itu seperti mendarat di planet lain. 2 minggu setelah aku tiba, Bu Sari mengajakku bicara serius. Siti Nurhalizah, kamu tidak bisa terus bersembunyi. Kamu harus membangun hidup baru. Dan untuk itu kamu butuh dokumen, pendidikan, pekerjaan. Dia benar. Tentu saja aku tidak bisa hidup selamanya dalam bayang-bayang ketakutan. Dan begitulah hidup baruku dimulai. Langkah pertama, dokumen. Akta kelahiranku tertinggal di rumah ayahku, tapi Bu kenal orang di Balai Kota Bandung. Dengan sedikit cerita lama dan beberapa budi baik, aku mendapatkan salinan baru. Dengan itu, aku bisa membuat KTP lalu mendaftar di sekolah malam. Aku mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga kaya di daerah Dago. Mawar, ibu rumah tangga di sana memang tegas, tapi adil. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk sewa kamar kecil dekat rumah Bu Sari dan sedikit sisanya kukirim ke Bu Jamilah. Sebagai tanda terima kasih atas segalanya. Siang aku bekerja, malam aku belajar. Sulit ya? Tapi setiap lembar buku yang kubalik, setiap pelajaran yang kupahami adalah batu bata dalam tembok yang kupasang antara diriku dan masa lalu. Dan adetnya, anak-anak, hidup tak selalu sesuai naskah yang kita susun. Aku menerima 2 surat darinya dikirim ke alamat Bu Sari. Dalam surat pertama dia bercerita bahwa dia kembali ke desa Sindang Jaya setelah pelarian kami.
ayahku mencarinya dalam keadaan mabuk membawa senepeng. Tetapi para pekerja lain di proyek pembangunan masjid mencegah terjadinya tragedi. Ustaz Abdul yang mendengar seluruh cerita segera menelepon polisi dari kota Bandung. Ayahku ditangkap dan ditahan selama beberapa hari tapi segera dibebaskan. Pada masa itu, masalah keluarga jarang sekali berujung hukuman apapun. Aditya menulis bahwa dia akan menyelesaikan pembangunan masjid dalam beberapa bulan lalu datang menemuiku di kota Bandung seperti yang telah kami rencanakan. Surat itu ditutup dengan kata-kata hangat, penuh rindu, penuh harapan akan masa depan. Surat kedua tiba 3 bulan kemudian. Di dalamnya, Aditya mengatakan pembangunan hampir selesai, tapi dia harus mampir ke Yogyakarta. Sebelum datang ke kota Bandung, ibunya sedang sakit, dia perlu menjenguk. Dia berjanji akan langsung menyusulku setelah itu. Itulah kabar terakhir yang pernah kudapat darinya. Bulan-bulan berlalu. Lalu 1 tahun Aditya tak pernah datang. Aku tak lagi menerima surat atau pesan apapun. Untuk waktu yang lama, aku putus asa. Kepalaku dipenuhi ribuan kemungkinan. Apakah ayahku melakukan sesuatu padanya? Apakah dia mengalami kecelakaan di jalan ataukah dia hanya melanjutkan hidup dan melupakanku? Aku tak pernah tahu jawabannya. Tahun 1970, aku menulis surat ke Bu Jamilah menanyakan kabar Aditya. Balasannya singkat. Tak ada seorang pun di desa Sindang Jaya yang tahu kabarnya sejak masjid selesai dibangun. Dia begitu saja menghilang. Tapi hidup tidak menunggu hati yang patah untuk sembuh. Aku terus bekerja, belajar, menjalani hidup. Aku menyelesaikan SD malam lalu SMA. Pada usia 20, aku bukan lagi seorang pembantu. Aku mendapat pekerjaan sebagai pegawai toko kain di pusat kota. Gajinya lebih baik dan pekerjaan lebih ringan. Kota Bandung saat itu berkembang pesat. Gedung-gedung baru bermunculan bat jamur setelah hujan. Aspal menggantikan jalan tanah. Mobil makin banyak. Kota itu meluas dan aku tumbuh bersamanya. Aku bukan lagi gadis ketakutan dari desa Sindang Jaya. Aku perempuan, punya pekerjaan, punya atap, punya teman, punya mimpi. Di toko kain itulah aku bertemu dengan Farudin. Dia seorang salesman kain dari Yogyakarta. Berkunjung ke toko sebulan sekali. Laki-laki baik, lembut, sedikit lebih tua dariku. Kami mulai mengobrol lalu berkencan. Dan tahun 1975 kami menikah. Upacara pernikahannya sederhana di masjid lingkungan kami. Bu Sari hadir dengan bangga seperti seorang ibu. Bu Jamilah tak bisa datang. Usia dan kesehatannya tak lagi mengizinkan perjalanan jauh, tapi dia mengirim restunya lewat surat. Itu hari bahagia. Hari yang dulu tak pernah kuimpikan akan kumiliki saat aku terkurung di rumah kayu tua itu. Fakrudin tahu tentang masa laluku. Tidak semuanya. Ada hal-hal yang terlalu berat untuk diceritakan. Bahkan pada orang yang kita cintai. Tapi dia tahu aku pernah melarikan diri dari rumah karena ayah yang kejam dan dia tak pernah memaksaku bercerita lebih dari yang sanggup kubagagi. Dia menghargai diamku, menerima mimpi burukku. Menerima ketakutanku, kami pindah ke rumah sederhana di daerah Dago. Kami punya 2 anak. Raffi lahir tahun 1976, Aisyah di tahun 1978. Hidup kami damai. Kadang aku nyaris lupa pada masa lalu di desa Sindang Jaya. Nyaris karena ketakutan itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku melihat seorang pria yang mirip ayahku, jantungku langsung berdebar. Setiap kali aku mendengar berita kekerasan terhadap perempuan, mimpi buruk itu kembali. Dan selalu aku punya firasat bahwa suatu hari masa lalu akan menyusulku. Dan itu terjadi tahun 1980.
11 tahun setelah pelarianku, aku menerima surat dari Bu Jamilah. Ayahku ada di kota Bandung mencariku. Bagaimana dia tahu aku di sini? Ternyata ada seseorang dari desa Sindang Jaya yang melihatku di toko kain lalu menyebutkannya padanya. Dunia terlalu kecil bahkan di kota besar. Surat Bu Jamilah bernada panik. Dia sudah tak waras. Siti Nurhalizah. Sejak kamu kabur dia makin buruk. Minum setiap hari. Ngomong sendiri. Amuk tak jelas. Dia bersumpah akan menemukanmu dan membawamu pulang. Meskipun dengan paksa, hati-hati, aku menunjukkan surat itu pada Fakhrudin. Dia ingin langsung ke polisi, tapi aku tahu itu tidak akan membantu. Apa yang bisa aku katakan? Bahwa aku takut pada ayahku karena hal-hal yang terjadi lebih dari 10 tahun lalu, tanpa bukti, tanpa saksi, siapa yang akan percaya? Berhari-hari aku hidup dalam keadaan siaga yang tak pernah berhenti. Aku tak lagi pergi bekerja di toko kain. Fakhrudin bersikeras agar aku tetap di rumah bersama Raffi dan Aisyah. Aku mengunci semua pintu dan jendela. Melompat karena setiap suara asing. Mimpi buruk datang setiap malam. Sampai suatu minggu pagi, bel rumah berbunyi. Fakhrudin sedang pergi ke pasar bersama anak-anak. Aku sendirian. Aku mengintip dari balik jendela dan darahku terasa membeku. Itu dia ayahku. Lebih tua, lebih kurus. Wajahnya dipahat oleh arak dan waktu, tapi matanya masih mata yang sama. Mata yang mengejarku dalam mimpi-mimpi burukku. Aku tak menjawab. Terpaku di balik tirai. Hanya mengamati. Dia membunyikan bel, lalu mulai mengetuk pintu, berteriak memanggil namaku. Para tetangga keluar melihat apa yang sedang terjadi. Dia berteriak bahwa dia ayahku, bahwa dia hanya ingin bicara denganku, bahwa aku adalah anak tak tahu balas budi yang melarikan diri dari rumah. Di suatu titik, mungkin salah satu tetangga menelepon polisi. Karena tak lama kemudian, mobil patroli datang. Aku melihat para petugas berbicara dengannya. Dia menunjuk ke rumah, menggerak-gerakkan tangannya penuh emosi. Lalu mereka membawanya pergi. Kupikir itu sudah selesai. Kupikir dia menyerah atau bahwa polisi akan menjauhkannya dariku. Tapi aku salah. 3 hari kemudian saat aku pulang dari toko roti, aku melihat seorang pria berdiri di pojok jalan mengawasi rumah kami. Itu dia. Saat dia melihatku, dia mulai berjalan ke arahku. Aku berlari masuk, mengunci semua pintu dan jendela. Dia tetap di luar, berteriak memanggil namaku, mengatakan, kami harus bicara bahwa dia menyesal, bahwa dia sudah berubah. Tapi aku tahu suara itu. Aku tahu kebohongan itu. Fakhrudin pulang dari kerja dan menemukan pemandangan itu. Dia mencoba bicara dengan ayahku, memintanya pergi. Tapi ayah dalam keadaan mabuk, agresif. Dia mendorong Fakhrudin, mencoba memaksa masuk ke rumah. Saat itulah Fakhrudin menelepon polisi lagi. Kali ini ayahku ditahan karena mengganggu ketertiban umum dan melawan petugas. Tapi aku tahu dia akan segera dilepaskan lagi dan dia akan kembali. Aku tahu dia akan kembali. Malam itu aku dan Fakhrudin berbicara panjang. Kami memutuskan bahwa kami tak bisa terus hidup seperti ini. Dalam bayang-bayang ketakutan. Kami harus menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Keesokan harinya aku melakukan sesuatu. Aku melakukan sesuatu yang dulu tak pernah kukira akan sanggup kulakukan. Aku pergi ke kantor polisi dan kuceritakan semuanya. Semua kekerasan, semua ancaman, semua alasan pelarianku. Petugas di sana mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mencatat laporanku dan berkata, dengan keterangan ini, mereka bisa menahan ayahku lebih lama.
Bahkan mungkin bisa mengajukan perintah perlindungan. Saat aku keluar dari kantor polisi, aku merasa aneh, ringan. Seolah beban yang kupanggul selama bertahun-tahun sedikit demi sedikit mengendur, tidak hilang sepenuhnya. Aku tahu itu tak akan pernah hilang, tapi lebih kecil, lebih bisa ditanggung. 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari kantor polisi. Ayahku ditemukan meninggal di sel. Dia gantung diri dengan ikat pinggang miliknya sendiri. Beritanya menghantamku seperti tinju ke perut. Tapi aku tak merasa lega, tak merasa senang, tak merasa dendam terbalas. Aku merasa kosong, kehampaan aneh. Seolah sebagian dari sejarah hidupku tiba-tiba terhapus begitu saja. Aku tidak datang ke pemakamannya, tak meneteskan air mata. Tapi malam itu aku duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang dan berpikir tentang gadis yang dulu aku kenal, diriku sendiri, tentang ibu yang kuhilangkan terlalu cepat, tentang seorang ayah yang bisa saja menjadi sesuatu tapi tidak pernah benar-benar menjadi. Tentang kehidupan yang kujalani dan kehidupan yang berhasil kubangun terlepas dari semuanya. Waktu terus berjalan, anak-anak tumbuh besar. Fakhrudin meninggal dunia pada tahun 2005 karena serangan jantung. Aku menjadi janda lalu menjadi nenek. Hidup terus mengalir seperti sungai. Seperti yang pernah dikatakan Bu Jamilah bertahun-tahun lalu. Hari ini di usiaku yang ke-73 aku menoleh ke belakang dan melihat bahwa kisahku sepedih apapun perlu diceritakan bukan untuk diriku tapi untuk semua perempuan. Semua anak perempuan yang hari ini masih terjebak dalam neraka pribadi mereka agar mereka tahu bahwa bertahan itu mungkin, bahwa memulai ulang itu mungkin, bahwa damai itu bisa ditemukan. Aku tak pernah kembali ke desa Sindang Jaya, tapi lewat surat-surat dari Bu Jamilah sebelum ia wafat tahun 1990, aku tahu bahwa desa itu sudah berubah bertumbuh. Masjid yang dulu dibangun oleh Aditya masih berdiri. Kadang aku bertanya-tanya, apakah dia pernah kembali? Apakah dia mencariku? Apakah dia melanjutkan hidupnya di tempat lain? Apa yang terjadi dengan Aditi? Aku tak pernah tahu jawabannya. Beberapa tahun lalu, putriku Aisyah yang penasaran dengan masa laluku mencari informasi lewat internet dan dia menemukan sesuatu. Sebuah kecelakaan besar terjadi di jalan antara kota Bandung dan Yogyakarta pada tahun 1969. Tak lama setelah aku menerima surat terakhir dari Aditi, sebuah bis antar kota jatuh ke jurang. Beberapa penumpang meninggal. Nama-nama korban tak pernah dipublikasikan secara lengkap. Mungkin Aditya ada di antara mereka. Mungkin tidak. Itu satu misteri lagi yang direnggut oleh waktu. Anak-anakku tersayang, itulah kisahku. Kisah luka? Ya, tapi juga kisah keberanian tentang bagaimana seorang gadis ketakutan dari desa es berubah menjadi perempuan yang kalian lihat hari ini. Ini bukan kisah yang indah, bukan pula yang mudah didengar, tapi ini nyata. Senjata dan luka tidak selalu tampak di kulit. Ada yang tinggal di jiwa dan butuh waktu seumur hidup untuk sembuh. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tak mudah mendengarkan kisah seperti ini, tapi sangat penting agar tidak terulang kembali, agar tak ada lagi Siti Nurhaliza yang harus kabur di tengah malam hanya untuk bertahan hidup. Jika kamu tahu seseorang yang sedang menjalani nerakanya sendiri, ulurkan tanganmu. Jadilah Bu Jamilah, jadilah Aditya dalam hidup seseorang. Terkadang satu bantuan kecil bisa menyelamatkan satu kehidupan utuh. Dan sebelum aku berpamitan, aku ingin minta satu hal terakhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan suka dan berlangganan ke kisah nenek. Itu akan membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang. Orang-orang yang mungkin butuh mendengar bahwa mereka tidak sendirian dari Nenek Siti Nurhalizah. Untuk kalian semua dengan penuh kasih dan terima kasih.
Semoga Allah selalu memberkahi langkah kalian dan semoga kalian tak pernah kehabisan keberanian untuk terus maju seperti sungai yang tak pernah menoleh ke belakang. Yeah.